Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang perempat final Euro 2024. Jadi ada 4 pertandingan. Yang pertama tanding adalah yang paling seru. Jadi Spanyol Jermani. Jadi kita akan bahas ini dulu. Ya, Spanyol menurunkan formasi seperti biasa, 4-3-3. Unai Simon, Carvajal, Lenormand. Lenormand ini pemain baru ya. Masih sudah umur 7, cukup tua juga. Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, bocah 16 tahun, Alvaro Morata dan Nico Williams. Untuk Jerman, ya rata-rata ya juga menurut pemain terbaiknya. Manuel Neuer umur 38 tahun masih main. David Raum, Jonathan Tah, Anthony Rudiger, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Emre Can, Jamal Musiala, Ilkay Gundogan, Leroy Sané, Kai Havertz. Spanyol bermain dengan formasi 4-3-3 tadi, kalau Jerman bermain dengan formasi 4-2-3-1. Ini super big match ya. Kenapa aku bilang super big match? Karena dua tim ini selama turnamen yang bermain paling bagus. Ini aku anggap final kepagian. Jadi ini harusnya dua tim ini bertemu di final lebih seru. Tapi sayangnya mereka ketemu di perempat final. Jadi salah satu tim yang bermain bagusnya jadi harus tersingkir. Di babak pertama tidak ada gol memang. Tapi dua tim ini saling menyerang, saling jual beli serangan. Jadi walaupun 0-0 itu nggak membosankan pertandingannya. Nah, babak kedua baru mulai ada gol. Dimulai dari Dani Olmo. Dan itu kasih asis siapa? Itu Lamine Yamal. Hebat Lamine Yamal. Jadi gocek melewati beberapa pemain, kasih umpan yang bagus, dan Dani Olmo dan dijaga cetak gol. Itu asis yang luar biasa dari Lamine Yamal juga, bocah 16 tahun ini. Ini memang berbakat banget ini orang. Visinya juga bagus. Di menit 51 dan ya ini seakan-akan Spanyol tapi Jerman ini terus menyerang. Jadi walaupun Jerman ketika 1-0, Jerman tidak menyerah. Terus menyerang, akhirnya Florian Wirtz cetak gol. Pemain mudanya Jerman ini, pemain Leverkusen yang waktu itu juara Bundesliga. Umur 21 tahun, cetak gol di menit 89. Jadi tepat di menit-menit akhir gitu. 1-1 dan pertandingan berlanjut ke extra time. Nah, di extra time ini juga sama. Ini awal extra time 0-0, mesti nggak ada gol. Jadi dua tim saling menyerang juga, nggak ada yang main bertahan, jadi seru. Di babak kedua, ya ini juga tragis ya. Jadi golnya itu jadi yang gol pertamanya Spanyol itu super sub ya, sama juga dengan Jerman. Jadi yang cetak gol semua ini pemain pengganti semua. Menit 51, 89 itu pemain pengganti. Dan yang gol terakhir itu pun juga pemain pengganti juga, Miguel Moreno. Dia cetak gol tuh headingnya cukup bagus. Itu sampai Neuer pun tidak bisa apa-apa. Jadi headingnya dia ke sisi kiri gawang, kiri atasan dia. Headingnya cukup keras. Jadi ya Neuer yang dekat itu nggak bisa apa-apa. Ya aku bingung juga kenapa tidak ada yang jaga si Miguel Merino ini. 2-1 dan di menit akhir dan Carvajal kena kartu merah. Kalau nggak salah karena bertengkar ya. 70% atau bertengkar atau pelanggaran apa gitu. Aku lupa juga. Kita baca statistiknya ya. Spanyol 18 shots, Jerman 23 shots. Tapi shot on targetnya lebih banyak Spanyol, 6-5. Jadi Jerman ini masalah di efektivitas juga. Dari 23 cuma 5, itu nggak sampai seperempatnya gitu. Possession 48% banding 52% banyakan Jerman karena tuan rumah. 576 banding 588 passing akurasi 86% banding 84%. Jadi overall dua tim ini cukup imbang ya. Tapi ya Spanyol mengejutkan, dalam kutip berhasil menang juga ya, dan Jerman tragisnya ini tersingkir. Dan yang bikin sedih adalah setelah pertandingan ini Toni Kroos pensiun lagi, tanda kutip. Sebelumnya dia sempat pensiun tahun 2021, pensiun dari timnas. Kemudian dia balik lagi, tujuannya supaya Jerman bisa menangkan Euro di rumahnya sendiri lah, tuan rumah. Tapi akhirnya tersingkir mereka. Jadi ya menyedihkan sih ini. Waktu Jose juga kuat-kuat kayak dia bilang, pemain Spanyol ini bilang apa itu? Kita akan bikin ini jadi pertandingan terakhir dan kosan, betulan terjadi, dan akhirnya
Kalau nggak salah Kroos pensiun dari timnas dan juga klub, jadi sedang pensiun dari jadi pesepak bola. Ini betul-betul laga yang maksudnya perpisahannya menyedihkan lah bagi Toni Kroos. Aku ya sedih sih. Aku harap sebenarnya lebih ke Jerman menang, cuma ya Spanyol lebih layak menang gitu. Ya selamat buat Spanyol, masuk tim pertama yang lolos ke semifinal. Kemudian kita masuk ke pertandingan kedua, yaitu Portugal lawan Prancis. Kita lihat lineup dulu. Portugal itu ya sama Prancis menurunkan pemain terbaiknya, pasti kan ini juga di atas kertas big match, kan ini dua tim besar. Portugal, Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Palinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Cristiano Ronaldo. Ya ini rata-rata pemainnya biasa dimainin. Yang gila ini adalah Ronaldo umur 39 dan Pepe umur 41 masih main gitu, dan starter. Luar biasa. Prancis ya juga menurunkan pemain terbaiknya, Mike Maignan di gawang, Theo Hernandez, William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Koundé, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, N'Golo Kante, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, dan Randal Kolo Muani. Portugal bermain dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Prancis bermain dengan formasi 4-3-1-2. Atau bisa dibilang 4-3-3 juga, karena Griezmann kadang-kadang jadi penyerang atau winger. Ya, di atas kertas katanya bagus ya, temannya pemain-pemain yang kita kenal juga, rata-rata penggemar bola kenal. Tapi ternyata ini pertandingan asli membosankan banget. Kenapa? Temponya lambat, pemain dribbling dulu, ngopi dulu baru ngumpat. Jadi betul-betul temponya lambat dan membosankan, kayak dua tim ini nggak layak nggak niat menang gitu loh. Kayak ngincar hasil seri asli. Apalagi bagi pendukung bola itu membosankan. Aku lihat babak pertama waktu itu live, babak kedua nggak lihat lagi matiin soalnya membosankan. Jadi waktu itu aku juga tidur soalnya waktu itu lagi di luar juga. Ini ini parah banget pertandingan ini, membosankan sekali. Dua tim ini, dan yang bikin celaka juga dua tim ini lagi tumpul. Prancis dalam 5 laga baru cetak 1 gol. Yang gol sendiri ya. Yang sisanya own goal. Dua yang lain own goal. Dari 3, satunya cuma 1 yang dicetak pemain Prancis, itu Kylian Mbappe, itu pun penalti. Jadi aku nggak tahu apa jadi dengan Prancis ini, mandul banget Prancis. Portugal ya sejak knockout itu nggak bisa cetak gol lagi. Aku ya bingung kenapa Portugal waktu itu 0-0 lawan Slovakia ya menang adu penalti 3-0. Lawan cuma Slovakia loh, tanda kutip. Tapi Portugal nggak bisa cetak gol. Di sini juga nggak bisa cetak gol. Jadi dua tim ini sama-sama membosankan asli. Sampai extra time, tambah extra time lagi ya. Itu 30 menit sama aja. Akhirnya adu penalti menentukan siapa yang menang. Ya ini sebenarnya tanda kutip kalau di awal diuntungkan siapa, itu Portugal, karena kipernya Diogo Costa sebelumnya berhasil menahan 3 penalti Slovakia. Tapi aku nggak tahu sekarang kenapa ya, entah mabulem atau apa, Diogo Costa gagal menahan 1 penalti pun. Dimulai dari Ousmane Dembele cetak gol di gawang Diogo Costa, kemudian Cristiano Ronaldo cetak gol juga di gawang Mike Maignan. Jadi satu sama penalti di awal, kemudian Yusuf Fofana cetak gol lagi untuk Prancis, dan Bernardo Silva juga sukses mengeksekusi penalti. Nah yang ketiga ini yang deciding. Pertama Jules Koundé cetak gol 2-3, Prancis unggul. Nah saat Joao Felix dia nendang dan kena tiang, mungkin kena mental atau apa. Jadi di sini mulai mungkin pemain Portugal pikir, wah mungkin kita akan kalah. Gol di Prancis, gol keempat ya berarti Barcola berhasil cetak gol juga di gawang Diogo Costa, dan Nuno Mendes juga cetak gol 3-4. Jadi harapan itu masih ada di penendang kelima. Jadi saya penendang kelima. Nah ini tergantung Theo Hernandez. Kalau Theo Hernandez cetak gol di sini, Prancis menang, dan akhirnya Theo Hernandez bisa cetak gol. Ya makanya bilang Diogo Costa ini ada apa ya? Padahal ada tendangan yang gampang loh, kalau nggak salah Yusuf Fofana di tengah gawang, tapi dia nggak bisa nangkep. Beda sama yang pas Slovakia ini, satu pun tidak ada yang bisa ditangkap sama si Diogo Costa ya. Akhirnya Portugal harus tersingkir. Ronaldo menangis gitu, sampai harus dipeluk sama karena tim Prancis gitu, pemain tim Prancis, official tim Prancis. Yang sedihnya juga ya, ini Ronaldo juga istilahnya ini yang jangan jadi laga terakhir Euronya Ronaldo gitu. Jadi ya kan kalau nggak salah dia targetin semifinal tapi cuma sampai perempat final, sedihnya. Tapi ya Ronaldo di Euro ini juga, maaf ya bagi fans Ronaldo, tapi Ronaldo di Euro ini nggak terlalu bagus. Kenapa? Kalau kalian tahu Ronaldo ini dalam 5 laga itu selalu dimainin, oke? Nggak pernah diganti sama sekali.
Jadi dia total main itu 90, 90, 90 plus 120 plus 120 menit. Berarti sekitar 510 menit. Itu cuma cetak 1 assist, nggak cetak gol sama sekali. Jadi ya, dan ya katanya juga pasti teman-temannya ini apa dia pingin terus ambil free kick apa penalti padahal sempat gagal atau apa. Jadi ya, dan akhirnya Ronaldo harus pulang dari Euro ya tanpa cetak gol sama sekali. Ya mungkin ya maaf ya, tapi Ronaldo sudah nggak squad dulu lagi. Ya karena umur sudah tua, sudah 39 tahun. Jadinya ya kemampuannya menurun. Kita statistik ya. 15 shots banding 20 shots, shot on target 4 banding 5. Dua-duanya banyakan Prancis. Possession banyak Portugal 60%, tapi ya Portugal banyak muter-muter. 40% Prancis, passing tempo 99 banding 586, passing accuracy 93% banding 90%. Kalau kalian lihat di statistik ini kelihatannya bakal pertandingan seru, tapi jangan salah, ini pertandingan sangat membosankan, oke? Kenapa passing accuracy juga tinggi? Karena ya kebanyakan main di area sendiri juga. Dan umpan-umpannya bukan umpan yang berbahaya, umpan terupas apa, tapi umpan ya umpan ke teman dekat apa, jadi ya kan banyak sukses ya. Jadi data statistik yang jadi acuan pertandingan gimana gitu. Nah, sekarang kita ke pertandingan besoknya, yaitu pertama ada Inggris lawan Swiss. Kita lihat line up-nya dulu. Oh ya, sebelum itu apa namanya? Nanti di semifinal Prancis akan ketemu Spanyol di semifinal. Nah, ya kita lanjut ke Inggris lawan Swiss. Inggris, kita lihat formasinya, line up-nya. Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Enrique Konsa, Bukayo Saka, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Kieran Trippier, Phil Foden, Jude Bellingham, dan Harry Kane. Ini pecinta bola Inggris rata-rata tahu lah namanya ini, karena kebanyakan ini main di top 6 Liga Inggris, kecuali Pickford. Dan siapa lagi ya main di Big 6 Liga Inggris? Enrico Konsa asal flash kan lagi bagus-bagus ya, itulah kenapa dia dipanggil. Yang Jordan Pickford aja main di Everton yang di papan bawah. Switzerland tadi mainnya 3-4-2-1 ya si Inggris. Swiss main Jan Sommer, kipernya Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Fabian Schär, Mikel Bisser, ya itulah namanya. Granit Xhaka, Remo Freuler, dan Doye, pemain yang sangat cepat. Kalau latihan mungkin dia dikejar cita mungkin. Ruben Vargas, kemudian ada Fabian Rieder dan Bril Embolo di depan sebagai ujung tombak. Yang aku kaget adalah Bril Embolo itu masih jadi starter. Padahal di klub dia itu cuma main 5 kali di AS Monaco dan cuma cetak 1 gol. Jadi istilahnya ini pemain ya sebenarnya nggak ada jadi inti sih, jadi cadangan, tapi nggak tahu mungkin ada penyerang lain sampai dia jadi pemain inti. Dan aku sempat lihat babak pertama juga ya. Aku harap sih Swiss bisa bikin seru pertandingan ini, karena Inggris itu mainnya jelek banget. Apalagi Southgate, apa yang diharapkan dari Southgate. Tapi Swiss ternyata juga mengikuti temponya Inggris. Jadi pertama itu another boring match. Selain Portugal Prancis yang boring match itu ya ini pertandingan membosankan Inggris Swiss. Bukan cuma karena 0-0 ya skornya, tapi dua tim nggak ada satupun shot on target. Attempt total semua dua tim ini di babak pertama kalau nggak salah cuma 6. Jadi apa yang mau diharapkan? Di babak kedua ya aku waktu itu tidur juga, karena waktu itu masih habis sibuk apa capek tidur. Saya nggak lihat golnya, jadi aku cuma lihat golnya di highlight. Ya Bukayo, jadi yang cetak gol duluan Bril Embolo di 75. Ya at least dia masih cetak gol lah, hebat. Dari umpan siapa ya, Granit Xhaka atau siapa gitu lupa. Bentar ya. Yang umpan itu aku yang nggak hafal siapa. Sebentar. Vargas. Ya tapi ini juga apa ya, blundernya dari si ya backnya Inggris yang nggak bisa apa itu potong crossingnya itu. Jadinya Bril Embolo bisa cetak gol.
Tapi nggak lama berselang, syukurnya Inggris bisa dapat gol lewat skill individunya Bukayo Saka. Golnya pun lewat skill individu, bukan open play. Ini menunjukkan pelatih ini, Southgate ini, Gerbang Selatan ini gak punya taktik. 1-1 di extra time apa ya, aku juga nggak lihat. Ya kemungkinan besar dia membosankan juga. Nah, benar ya. Ya tadi aku sempat lihat penaltinya ulang lagi. Ya untuk menunjukkan aja memastikan aja. Jadi pertama itu Cole Palmer berhasil cetak gol pertama 1-0. Kemudian Manuel Akanji pemain City nendang dan gagal diselamatkan sama Pickford di awal. Bukan start yang bagus bagi Swiss di penalti. Kedua, giliran Jude Bellingham cetak gol juga, menunjukkan tugas dengan baik. Di Swiss, Fabian Schär jadi penendang kedua pasti cetak gol juga 2-1. Kemudian Bukayo Saka nendang ketiga dan dia cetak gol 3-1. Serta Shaqiri jadi penendang ketiganya Swiss dan dia cetak gol juga tim 3-2. Inggris ya penendang keempat Ivan Toney, dia nendang dan hampir dia diselamatkan si siapa itu dan Sommer, tapi berhasil cetak gol 4-2. Penendang keempat Swiss Zeki Amdouni berhasil cetak gol 4-3. Nah, tergantung penendang terakhir. Kalau penendang terakhir cetak gol, Inggris menang. Trent Alexander-Arnold. Dan dia akhirnya cetak gol 5-3. Selesai. Bye-bye Swiss. Ya, ini dua tim yang membosankan, jadi aku nggak tahu dua-duanya nggak layak lolos sebenarnya. Tapi ya Inggris lolos dari lubang jarum lah. Inggris ini mesti ya main jelek. 2 laga main di knockout main jelek, tapi menang terus. Heran aku. Nggak tahu. Kodamnya Southgate kuat paling. Tembakan 13-11, shot on target 3-3, possession 52% banding 48%, passing 670 banding 623, akurasi passingnya sama-sama 91%. Tapi don't let this fool you. Statistik ya, ini banyakan ya umpannya darah sendiri, jadi sebenarnya membosankan juga ini pertandingan ini. Walaupun syukur di sini ada gol ya, setidaknya bisa melek, tapi cuma overall membosankan. Dua tim ini nggak layak lolos sebenarnya. Tapi ya selamat buat Inggris yang lolos dari lubang jarum istilahnya. Aku sebelumnya dukung Swiss, cuma ya kata Swiss mainnya juga kayak gitu, jadi ya Inggris layak lolos. Selamat, Inggris lolos ke semifinal. Tinggal menunggu pemenang antara Belanda lawan Turki. Oke, nah kita lihat line-up dulu. Belanda yaitu yang menurunkan pemain terbaiknya Bert Verbruggen, Marcel Dumfries, Steven De Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Jerdy Schouten, Tijani Reinders, Steven Bergwijn, Xavi Simons, Cody Gakpo, Memphis Depay. Ini gak ada yang 4-2-3-1, ada yang 4-3-3, gak ada yang bener yang mana. Karena Cody Gakpo sama Steven Bergwijn bisa jadi penyerang juga. Turki main dengan formasi yang sangat defensif, yaitu 5-4-1. Kipernya kiper veteran Mark Gunot, udah 35 tahun. Ya, Katioglu, ya banyak yang nggak kenal sih, Bardakci, Akaidin, Ayhan, Muldur, Kenan Yildiz. Ini mungkin yang sedikit lebih seperti pantas sama di Juventus ternyata. Dan pemain muda ini masih 19 tahun. Hakan Çalhanoğlu, Salih Ochan main di Dortmund. Hakan Çalhanoğlu itu main di, aku lupa, Fenerbahce ya. Hakan Çalhanoğlu, Inter Milan. Arda Güler dan Yilmaz. Yilmaz siapa ini? Baris Alper Yilmaz. Oke, tapi dia Burak Yilmaz. Dulu Turki punya striker veteran yang hebat namanya Burak Yilmaz, tapi sudah pensiun paling, sudah tua soalnya. Ya banyak yang jagokan Belanda lolos maksud saya, tapi ya ternyata sempat deg-degan. Jadi di awal Turki yang unggul dulu lewat golnya Samet Akaidin di menit 35. Yaitu dia heading dan kipernya Verbruggen nggak bisa nangkap, jadi dia gini tapi nggak sampai ke bolanya. 1-0 Belanda yang unggul.
babak kedua baru mulai Belanda menyerang dan akhirnya bisa cetak gol lewat Steven de Vrij di menit 70 dan gol bunuh diri Mert Mulder di menit 76. Ya ini juga semua karena Turki sebenarnya kasih perlawanan ya, masih menyerang tapi gagal juga, dan Turki sejak unggul itu main lebih bertahan. Jadi ya Belanda dapat ruang dan dimanfaatkan dan gol 2-1. Di menit akhir tambah parahnya si Bertuk Özgürdirim dapat kartu merah. Bisa kalah kalau nggak salah emosi lagi, jadi ya selesai. Turki selesai. Ya tapi Belanda hampir gak lolos ya. Jadi harus syukurnya tetap harus ya comeback. Dan ya syukurnya sama extra time, berarti ya diselesaikan dalam 90 menit. Shotnya 11-15, shot saja bandingan Turki. Shot on target 4 sama, posisi 60-40%, jadi Montella ini hebatnya dalam counter attack. Passing 56-36 banding 361, akurasi passing 88% banding 81%. Ini ya oke lah, Belanda lebih bagus lah, walaupun shotnya lebih dikit, mainnya lebih bagus akhirnya. Ya Belanda lolos, dan nanti di semifinal Belanda akan ketemu Inggris. Ya semifinal Spanyol Prancis, Belanda Inggris. Ya aku harap masuk final ya Spanyol lawan Belanda, karena kalau Inggris lawan Prancis apalagi membosankan, 99% membosankan. Soalnya Prancis tumpul, kalau Inggris yang mainnya nggak jelas. Jadi ya aku harap yang lolos Spanyol lawan Belanda. Itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.